Nah, kalau Rismond kan kertas putih biasa nih teman-teman, ya kan, warna putih ijazahnya kan. Nah, kalau kata Joshua, ijazah doktor lulusan Yamaguchi itu menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Nah, jadi lulusan Universitas Yamaguchi yang doktoralnya itu menggunakan kertas berwarna kekuningan dan tebal dan bukan warna putih. Nah, setiap ijazah dua jenis, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa kanji, ya tulisan Jepang gitu. Dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Beneran, kami bukan buzzer. Oke, teman-teman ya. Ini ada video baru ya yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan analisis ijazah si Rismond yang diduga palsu. Arus sekarang berubah. Kemarin arusnya mengarah ke Jokowi, menyudutkan Jokowi terkait ijazah Jokowi. Saat ini berbalik arah arusnya, ijazah si Rismond yang justru dipersoalkan ya. Jadi begitu diisukan ijazahnya palsu oleh banyak netizen ya, yang dipelopori oleh si Joshua Sinambela ya kan. Kemudian si Rismond ini langsung membuat konten teman-teman ya, dan menunjukkan ijazahnya ya. Tetapi menunjukkannya tidak niat gitu menurut saya pada saat live gitu. Jadi asal-asalan. Namun demikian ya, walaupun asal-asalan, si pakar digital forensik Joshua Sinambela justru mendapati bukti baru. Karena ternyata ijazahnya selain ditampilkan pada saat live, juga diupload dalam bentuk foto di akun X miliknya ya. Salah satunya ya kan yang dipersoalkan oleh Joshua Sinambela adalah warna kertas yang tidak sesuai ya, dan juga bahasa di dalam ijazah yang seharusnya biasanya itu 2 bahasa ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen ya? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari investigasi yang dilakukan Joshua Sinambela, pakar dan ahli digital forensik Indonesia, terhadap dugaan ijazah palsu Rismond. Dan beberapa hari yang lalu, Rismond ternyata sudah mengunggah ijazahnya di akun X ataupun akun Twitternya. Dan lagi, Rismond sudah melakukan live di YouTube dengan memperlihatkan ijazah-ijazah ataupun dokumen dari Yamaguchi University. Namun ternyata sayangnya, apa yang dilakukan Rismond itu menimbulkan kecurigaan baru. Dan Joshua sudah membuatkan hasil investigasi terbarunya. Nanti akan kita lihat seperti apa teman-teman ya. Nah, selain itu, saya juga menemukan dan mendapatkan beberapa dokumen fotokopi yang diduga ijazah milik Rismond dari Yamaguchi, yang ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya teman-teman. Apakah ini hasil editan? Apakah ini hasil buatan sendiri? Nah, itu yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah teman-teman, ini postingan dari Rismond di tanggal 8 Mei kemarin ketika isu dugaan ijazah palsu Rismond ramai diperbincangkan di media sosial Facebook, di statusnya Bang Joshua Sinambela, di channel YouTube saya, dan channel YouTube beberapa YouTuber Nusantara yang membahas ini. Barulah Rismond mengunggah foto ijazahnya. Sekelas presiden 2 periode harusnya tidak takut menampilkan data pribadi terkait ijazah dan transkrip nilainya kalau ada dan asli. Asik. Kita lihat dulu ijazahnya ya. Kertas putih ya. Ini apa ini? Doktor. Oh, ini ijazahnya Rismond teman-teman, dari Yamaguchi University. Nah, ini transkrip nilainya. Nah, ini 2 ijazah yang diunggah Rismond, dan dia sempat live juga di YouTube dan memperlihatkan dokumen-dokumennya teman-teman ya. Dan setelah dia mengunggah ini, tentu ya Joshua Sinambela tidak tinggal diam. Dan dia kembali menulis di akun pribadinya di Facebook terkait dengan investigasi lanjutan terhadap ijazah dari Rismond. Dan ini hasilnya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University, kita baca pelan-pelan teman-teman ya.
ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Nah, kalau Rismon kan kertas putih biasa nih teman-teman, ya kan? Warna putih ijazahnya kan? Nah, kalau kata Joshua, ijazah doktor lulusan Yamaguchi itu menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Nah, jadi lulusan Universitas Yamaguchi yang doktoralnya itu menggunakan kertas berwarna kekuningan dan tebal, dan bukan warna putih. Nah, setiap ijazah dua jenis, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa kanji, ya tulisan Jepang gitu. Dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Waduh. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang ditampilkan dengan jelas oleh orang tersebut. Ada bisikan dari teman sebelah. Berarti Joshua ini dibisiki oleh temannya. Agar berimbang, minta sekalian dokumentasi berikut. Nah, Rismon denger nih, tunjukkan nih, foto wisuda atau teman wisuda. Nah, iya bener, foto wisudanya mana? Biasanya kan orang tuh bangga dengan wisuda di luar negeri. Pakai toga, ya kan? Pasti bangga lah ya, S2, S3 lagi di luar negeri. Coba mana foto wisudanya Rismon? Tunjukkan dong, kalau ada. Kalau Pak Jokowi kan jelas, ada foto wisudanya teman-teman. Bersama teman-temannya. Dan teman-teman sangkatan Pak Jokowi di UGM juga masih ada. Pasti Rismon juga masih ada dong, teman-teman berkuliah di Jepang waktu itu. Ataupun ada orang Indonesia yang berteman, ataupun adik kelas atau adik angkatan atau kakak angkatan dari Rismon yang tahu tentang Rismon ini. Pasti ada dong. Kemudian ijazah, disertasi atau tesis, testimoni teman kuliah. Nah, ini penting nih teman-teman. Testimoni teman kuliah. Kenapa nih penting? Ya biar kita tahu, oh Rismon benar berkuliah di sana. Sama halnya Pak Jokowi kemarin, teman-teman Pak Jokowi, seangkatan Pak Jokowi, itu angkat bicara terkait dengan Pak Jokowi yang pernah berkuliah, satu kelas, sama-sama wisuda. Nah, ini clear, jelas. Berarti Pak Jokowi lulusan UGM. Ini, Rismon, coba tunjukkan dulu ya kan. Statement kampus. Nah, statement kampus ini agak-agak rumit nih. Karena kemarin Joshua Sinambela sudah mengunggah email dari Yamaguchi University yang mengatakan bahwa ya mereka tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Nah, ini harus diklarifikasi juga ya kan, karena emailnya dari staf kampus Fakultas Engineering Teknik dari Yamaguchi. Foto KKN kalau ada. Nah, foto KKN. Nah, ini ijazah yang ditampilkan Rismon teman-teman ya. Ijazah yang ditampilkan Rismon. Nah, biar jelas warna putih ya kan ijazah Rismon yang ditampilkan. Dan nah, ini salah satu contoh dari Joshua Sinambela terkait dengan ijazah doktoral dari Yamaguchi University. Warnanya seperti ini, modelnya seperti ini. Coba kita punya Rismon. Rismon warna putih ya? Ini doktor bukan sih? Ini apa ini? Oh, ini sertifikat teman-teman. Ini sertifikat nih. Ini sertifikat. Kalau ini kan Yamaguchi University. Langsung gitu, nggak ada tulisan-tulisan sertifikatnya nih. Terus ada Doctor of Veterinary Science. Wah, ini Yamaguchi nih. Kuning. Warnanya agak kekuningan gitu ya. Kuning kunyit atau kuning-kuning apa gitu. Nah, ini ijazah dari Yamaguchi. Agak beda memang ya. Ijazah Rismon dengan ijazah ini. Kalau Rismon tadi, ya mana? Sertifikat doang tulisannya. Sertifikat. Waduh. Gimana nih Rismon nih? Nah, ini salah satu orang Indonesia yang pernah berkuliah di Yamaguchi juga. Nah, tampilan ijazahnya begini teman-teman nih. Oh, ini yang dimaksud tadi nih, ada yang berbahasa Inggris, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan berbahasa kanji. Ada nggak Rismon beginiannya? Ada nggak? Nah, ini harus ditampilkan dengan jelas nih, biar penonton semua paham dan mengerti ya kan? Oh, begini model ijazahnya teman-teman ya. Tapi kok Rismon beda ya? Beda pula Rismon ya? Kok Rismon beda tadi guys? Sertifikat doang nih. Beda lagi. Sertifikat by. Loh, apa ini? Doktor course. Ya, gimana teman-teman ya? Apakah benar Rismon lulus di sana atau pernah berkuliah aja terus nggak lulus gitu? Yang benar yang mana ya? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Nah, ini hasil penelusuran dari Joshua Sinambela. Dan tadi disuruh tunjukin foto wisuda. Kalau foto wisuda udah ada, sebenarnya ya udah clear, udah jelas kalau foto wisudanya ada. Dan testimoni teman kuliah. Ini dua yang penting nih. Foto wisuda atau foto rame-rame dengan teman wisudanya. Kalau itu ada, udah clear. Berarti kita percaya ijazah Rismon asli gitu teman-teman ya. Nah, ini ada postingan juga dari pelintas jalan. Nah, misteri disertasi Rismon dari akun Facebook Hasanuddin Abdurrahman. Universitas di Jepang punya database disertasi para doktor yang lulus. Tautannya ini. Oh, ini ada. Ini beliau ini lulusan Jepang juga teman-teman ya, by the way. Saya cari nama Rismon di database itu, hasilnya tidak ditemukan. Artinya, tidak ada data Rismon di situ.
Punya saya? Ada dong, asik. Punya Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, yang kuliah bersama dengan saya? Juga ada. Wah, ada juga nih. Kok Desmond nggak ada? Saya cari pakai nama Sianipar yang keluar nama orang lain. Demikian pula pakai nama Hasiholan. Iseng, saya cari pakai nama depan yaitu Budi. Nongol banyak, termasuk yang dalam database ditulis pakai katakana. Nama Rismon dicari dengan kata kunci, ditulis dengan katakana juga yang muncul nama orang lain. Maksudnya katakana itu tulisan Jepang kali ya. Saya pakai Sianipar yang keluar nama orang lain. Demikian pula pakai nama Hasiholan. Iseng saya cari pakai nama depan yaitu Budi, nongol banyak, termasuk yang dalam database. Nah, ini tidak ditemukan ya. Nama Rismon, disertasi dari Rismon teman-teman. Dan ini dari postingan Facebook Bapak Hasanuddin Abdurrahman yang juga lulusan Jepang. Nah, ini aneh nih teman-teman. Kemana disertasi Rismon? Apakah ada atau tidak ada? Ini yang menjadi pertanyaannya kan. Nah, tapi sampai di segmen ini, gimana menurut kalian teman-teman terkait dengan dugaan ijazah palsu Rismon? Coba kalian komen di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa dokumen nih. Beberapa dokumen ijazah dari Rismon. Nah, ini mirip-mirip dengan ijazah yang tadi itu yang kuning itu ya. Nah, ini diduga ijazah dari Rismon, teman-teman. Nah, tapi ini fotokopi dan sudah dikoreksi oleh senior-senior lulusan Jepang. Kita baca dulu koreksi-koreksinya apa ya. Bentar, teman-teman. Ini terlalu kecil nih. Aduh, bentar teman-teman. Bentar, sabar guys. Sabar. Dalam waktu 6 bulan dari lulus master 24 Maret 2006 dan lulus doktor pada 24 Oktober 2006 adalah hal yang tidak masuk akal. Oh, berarti Rismon Oh, ini yang di sebelah kanan ijazah masternya, yang sebelah kiri ijazah doktor. Master tidak ditemukan bahasa Jepang. Loh. Kok banyak kejanggalan nih di ijazah Rismon nih? Apa ini? Tidak ada bahasa Jepangnya. Wah. Berarti dia lulus, ijazahnya dikeluarkan yang master Maret 2006. Kemudian yang di sebelah kiri ijazah doktornya dikeluarkan Oktober 2006. Masa dalam setahun langsung 2 kali ini teman-teman? Langsung 2 kali dapat gelar gitu? Emang bisa? Bukannya 2 tahun 2 tahun ya? Iya kan? Ini date of. Wah, masa iya sih? Date of issue, berarti keluarnya kan ijazah ini? Ijazah master keluar 18 Maret 2006. Ijazah doktor keluar 24 Oktober 2006. Makanya ini ada koreksinya nih, dalam waktu 6 bulan dari lulus master 24 Maret 2006 dan lulus doktor pada 24 Oktober 2006 adalah hal yang tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal sih, masa ya dalam setahun langsung 2 gelar ya kan? Apa percepatan ya teman-teman? Iya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan si Joshua Sinambela terkait ijazah si Rismon yang diupload ya, berdasarkan warna ijazahnya yang seharusnya tidak berwarna putih ya, melainkan harus kekuningan gitu ya. Dan ijazah yang tidak dicetak dalam 2 bahasa, yaitu Jepang dan huruf kanji ya. Jepang dan huruf kanji. Jepang atau dengan huruf kanji dan juga bahasa Inggris dengan alfabet ya. Dengan 2 kecurigaan itu Joshua mencurigai ya. Dengan 2 kejanggalan itu Joshua mencurigai bahwa Rismon ya, curiga ini loh ya, nggak menuduh, ini beda ini loh. Ini pakar kalau ahli digital forensik beneran macam kayak gini. Dia mencurigai gitu loh. Dia menduga bahwa si Rismon tidak benar-benar menyelesaikan program studi S2 dan S3-nya di Yamaguchi University, ya kan? Tidak menuduh, tetapi ini kemungkinan besar tingkat keakuratannya di atas 1000% lah. Ya, saya mau teman-teman ya, memberikan sedikit pengalaman lah gitu ya, karena pada saat saya menempuh S1 dulu, saya berkuliah dengan 2 orang dari Jepang ya, dan 5 orang dari Korea ya. Nah, karena ini si Rismon mengaku-ngaku lulusan Jepang gitu. Nah, maka ya nggak ada salahnya lah saya menyampaikan pengalaman saya berteman dengan orang Jepang hampir 5 tahun. Kuliah S1 kan 4 tahunan gitulah ya. Tetapi saya bersama orang Jepang ini menyelesaikannya dalam waktu 5 tahun. Lama memang. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, ini saya sepakat ya. Karena memang
Saya juga pernah melihat ijazah dan dokumen-dokumen ya, teman saya Jepang itu karena kami, satu kampus, satu jurusan, bahkan, tempat duduknya itu, sering, bersebelahan dan memang teman dekat saya gitu ya. Jadi, dokumen-dokumen yang dia bawa dari Jepang itu kebanyakan memang warnanya tidak berwarna putih ya, dan saya pernah menanyakan hal ini kepadanya. Nah, alasannya, dia tidak tahu, yang jelas katanya hampir di semua wilayah Jepang ya kan, kertas itu tidak ada yang putih bersih. Apakah nggak ada yang jual? Ada, tetapi untuk dokumen-dokumen tertentu ya kan, dokumen-dokumen penting, kemudian, buku bacaan itu tidak menggunakan kertas berwarna putih ya. Nah, teman saya itu yang merupakan orang Jepang saat itu menduga kemungkinan besar karena kertas putih itu kurang artistik dan kalau digunakan, untuk mencetak sesuatu itu terlalu silau, menyilaukan mata, dan itu orang Jepang tidak suka. Saya masih ingat itu pernyataannya. Dan kedua adalah terkait, dokumen-dokumen yang selalu menyertakan 2 bahasa ya, bahasa Jepang ya, bahasa Nihongo itu ya, kalau orang Jepang menyebutnya bahasa Jepang itu Nihongo gitu ya. Nah, bahasa Jepang dengan huruf kanji, kemudian ada terjemahan bahasa Inggrisnya dengan alfabet. Ya, memang betul seperti itu. Jadi beberapa dokumen yang, pernah saya lihat milik teman saya, itu ada bahasa Inggrisnya dan ditulis dengan alfabet. Nah, itu hampir semuanya seperti itu katanya. Alasannya kenapa? Karena tidak semua orang di dunia ini bisa membaca kanji gitu ya. Nggak semuanya bisa membaca kanji. Jangankan orang di luar Jepang, orang Jepang saja, itu tidak semuanya bisa membaca kanji itu dengan lengkap gitu loh. "Masa sih Bang, orang Jepang aja nggak bisa membaca kanji?" Loh, bisa, di Jepang itu kan ada, katakana, hiragana gitu ya, kemudian kanji gitu ya, seingat saya itu, tolong dikoreksi kalau salah. Nah, kalau hiragana dan katakana ini mudah gitu loh, ini anak SD sudah bisa, tetapi kanji ini terlalu rumit. Dari sekian banyak simbol kanji, hanya sebagian yang bisa dimengerti oleh orang Jepang sendiri. Sehingga, ya kan, dokumen-dokumen penting itu selalu menyertakan bahasa Inggris, ya, dengan alfabet. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela dan juga prediksinya atau dugaannya bahwa siapa namanya, si Rismond ini, kemungkinan besar mungkin saja, ya kan, pernah menempuh pendidikan S2 dan S3 di Jepang, tetapi kecil kemungkinan yang bersangkutan ini sampai lulus. Atau begini aja, untuk mengeceknya, coba itu, tanya itu, beberapa, kosakata bahasa Jepang, ya kan, seperti "Arigatou gozaimasu" misalnya, ya kan, "Konnichiwa" itu adalah, sesuatu yang sederhana gitu ya, yang pasti kalau orang pernah ke Jepang ya, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, pasti udah ngerti itu, kata-kata itu. Nah, coba si Rismond ini bisa apa enggak gitu loh, kalau enggak bisa berarti dia belum pernah ke Jepang. Abal-abal aja. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan, nggak usahlah ya, karena videonya cuma satu, panjang dan sudah saya komentari panjang ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.